Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Depi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi sebelum ini lagi apa Depi? Lagi duduk sambil buka-buka buku, Bu. Oh iya. Sudah sarapan? Tadi sudah. Sudah ya. Ya. Depi gimana pembelajaran daringnya? Ada masalah tidak? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Lancar. Lancar ya. Tidak ada yang ketinggalan ya pelajaran daringnya? Iya. Oh iya. Oh iya. Tidak ada, Bu. Oh iya iya. Oh iya, Depi kan sebelumnya ada WA Ibu. Ya, kemarin katanya ada masalah yang ingin diutarakan ya? Iya, Bu. Tapi saya masih bingung. Oh, kenapa harus bingung? Depi tidak perlu bingung di sini. Kan Ibu sebagai salah satunya guru Depi. Nah, Ibu siap untuk mendengarkan semua keluhan yang ingin Depi utarakan. Dan Depi juga tidak perlu khawatir. Ya, apapun yang nanti Depi ungkapkan, Ibu jamin kerahasiaannya. Hanya Depi dan Ibu saja yang tahu. Nah, gimana Depi? Baiklah, Bu. Saya setuju. Oh ya. Baik, kalau begitu bisa Depi ceritakan apa yang menjadi masalah bagi Depi? Begini, Bu. Masalah saya dengan ayah saya. Ya. Kenapa dengan ayah? Saya merasa ayah membedakan saya dengan kakak. Kakak tuh lebih disayang sama ayah. Terus? Ayah sering berkata yang tidak mengenakan di hati, Bu. Berkata yang tidak mengenakan tuh seperti apa, Depi? Saya kemarin saat menyuruh saya makan, kan saya jawab nanti Pak. Terus ayah mengerutu bilang saya tidak peduli dengan kesehatan, tidak menjaga badan, padahal sudah besar. Seperti itu ya. Nah, selain itu? Selain itu ada kemarin pas saya minta uang jajan untuk beli kota. Nah, pasti dibilang ayah, saya tuh boros, nggak bisa nabung. Tapi kalau kakak yang minta, pasti langsung dikasih, tidak pernah diomelin. Oh, seperti itu ya. Depi sebetulnya berapa saudara? Ada 2, Depi sama kakak. Oh, berarti Depi dengan kakak saja ya. Ibu gimana di rumah? Ayah sama ibu bercerai waktu saya kelas 3 SD. Terus tinggal sama ibu kandung. Tapi ibu kandung tuh bekerja, Bu, jadi pembantu. Jadi pas SMP saya dibawa ayah tinggal bersama dia dan sama ibu tiri. Kakak juga dibawa ayah. Terus 2 tahun lalu ibu tiri saya meninggal. Oh, jadi sekarang Depi tinggalnya dengan ayah ya? Iya, tinggal sama ayah sama kakak. Sama kakak ya, bertiga berarti ya? Iya, bertiga. Oh iya. Begini Depi. Tadi kan Depi bilang bahwa ayah tuh sering mengatakan hal-hal yang tidak mengenakan ya? Iya, Bu. Lalu saat Depi tadi katanya meminta uang untuk beli pulsa, diberi tidak kalau ayah marah itu?
Diberi, Bu. Tapi kan tetap ada rasa nggak enak, nggak nyaman. Oh, nggak enak, nggak nyaman ya. Iya. Ya. Kira-kira. Karena kan diomel dulu, baru dikasih. Oh, gitu ya, diomeli dulu ya sama ayah. Nah, sekarang kira-kira ya, Depi pikirkan, kira-kira Depi tahu tidak mengapa ayah memberi? Kalau Depi minta uang tuh ayah kasih. Seperti itu, walaupun ayah dengan marah misalnya seperti itu. Tahu tidak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Nah, padahal kan misalnya ayah bisa saja, kalau memang ayah tidak mau kasih kan bisa saja uang itu misalnya ayah gunakan untuk keperluan ayah sendiri misalnya seperti itu. Iya, Bu. Mungkin karena kewajiban terhadap anaknya kali, Bu. Karena kewajiban ya. Depi pernah tidak melihat di berita atau di tetangga tentang ayah yang tidak peduli terhadap anaknya, misalnya ditinggalkan begitu saja misalnya. Dia pernah lihat di TV. Pernah ada ya? Banyak beritanya, Bu. Banyak ya beritanya. Lalu kalau ayah marah tadi ya, ayah main tangan tidak? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Misalnya main tangan, misalnya menampar atau memukul misalnya. Tidak, Bu. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Nah, sepengetahuan Depi, di antara teman-teman Depi mungkin ada yang pernah cerita, misalnya pernah dipukul ayahnya. Ada tidak? Ada, Bu. Ada ya. Jadi kalau tadi temannya ada yang pernah dipukul, kalau ayah marah sampai dipukul. Nah, jadi menurut Depi seperti apa ayah? Ayahnya Depi? Ya, kalau dibandingkan dengan yang lain, ayah saya tuh baik, Bu. Mau membiayai anaknya, mengurus anaknya. Terus tadi dikatakan bahwa ayah tuh baik, membiayai anak-anaknya, mengurus anaknya. Kira-kira bisa tidak orang melakukan itu tanpa ada rasa sayang dan cinta? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi ayah sayang kan sama Depi, peduli sama Depi. Benar tidak? Benar. Ya, Bu. Bisa tidak menerima apa yang Ibu ucapkan ini, Depi? Paham tidak? Bisa, Bu. Bisa ya. Paham. Ya. Nah, jadi tadi adalah satu fakta yang baik menurut ayah, baik dari ayah ya, dari ayah. Tapi yang Depi rasakan juga benar bahwa tidak enak diomongi seperti itu. Ya. Jadi kan faktanya ayah memang memiliki kekurangan. Ya, seperti itu ya. Ada kekurangannya ayah ya. Nah, menurut Depi, siapa yang kira-kira di dunia ini yang tidak memiliki kekurangan? Ada tidak? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Nah, sekarang kan kekurangan ayah adalah tidak bisa menyatakan nilai-nilai yang baik, yang ingin mungkin ayah ajarkan ke Depi. Mungkin dengan bahasanya yang agak lembut, agak halus, dengan cara yang mungkin lebih lembut lah yang bisa Depi terima. Mungkin ayah tidak tahu caranya, atau mungkin ayah tuh tidak punya waktu, atau mungkin lelah, ya, karena ayah kan sendiri, hanya ada Depi dan kakak, tidak ada ibu yang mungkin bisa mendampingi ayah. Nah, bagaimana pendapat Depi? Iya, benar, Bu. Jadi saya yang harus bisa menerima ucapan ayah.
Benar, Depi memang bisa menerimanya. Bisa. Memang sudah biasa, saya harus terima. Wah, Depi ini masih merasa sedih ya. Iya, baik. Tadi kan Depi juga bilang, katanya Depi sering merasa sedih, ya, enggan kalau gabung dengan teman. Ya, Ibu, kemarin juga kan Depi ada bilang begitu ya waktu WA dengan Ibu ya, ada mengatakan kok Depi itu sedih, merasa sedih, enggan gabung dengan teman. Ya. Iya, Bu. Ya. Jadi Depi bilang karena merasa ya aku ini apa, nah seperti itu, aku ini apalah, nah begitu. Iya, iri lihat teman-teman bisa dekat dengan ayah, sedangkan Depi tidak. Oh gitu ya. Baik, jadi begini Depi pernah tidak meminta ayah untuk berubah? Misalnya dengan bilang, ayah jangan ngomong seperti itu. Nah, lalu jelaskan apa maunya Depi. Bisa tidak? Nggak bisa, Bu. Pernah kemarin coba, terus untuk membantah juga nggak bisa. Adalah diam saja, Bu. Oh, diam ya. Nah, ini kira-kira kalau ayah tidak bisa berubah, nah, siapa yang harus berubah? Saya, Bu. Depi ya. Berubah seperti apa? Power Rangers, Spiderman? Nggak tahu, Bu. Tahu ya. Baik ya. Nah, Depi pernah tidak lihat filmnya Spiderman? Pernah, Bu. Misalnya seperti ini ya. Pernah ya? Atau Iya, pernah. Pernah ya. Siapa pemainnya? Peter ya, Bu ya. Peter ya. Lihat tidak sosoknya di film itu seperti apa? Kalau dia belum jadi Spiderman. Seperti orang. Seperti orang ya. Di situ kan Peter itu ya, kalau dia belum jadi Spiderman, dia itu tipenya pemalu, pendiam. Kalau mau bicara tuh kadang ragu. Nah, tapi kalau dia tuh sudah jadi Spiderman ya, nah, dia tuh jadi berani dan cepat untuk bertindak. Nah, sekarang Devi seperti apa? Sering sedih. Terus ya, kalau lihat teman lain tuh yang bahagia tuh kadang merasa sedih. Kadang kalau mau main sama teman tapi nggak jadi karena teringat aku mah siapa. Oh, masih teringat yang itu ya? Oh iya. Nah, yang itu sebetulnya yang Devi harus berubah, ya. Yang apa aku ini apa seperti itu. Nah, begini. Apa sebetulnya yang terjadi dalam hidup Devi dan apa yang Devi rasakan itu? Karena sebetulnya Devi lebih fokus pada hal-hal yang tidak enak yang terjadi sekarang. Coba sekarang, Devi ubah fokus dan ingatan Devi pada hal-hal yang menyenangkan. Nah, coba diingat. Nah, Ibu kasih waktu. Coba Devi mengingat dulu. Coba direnungi dulu lah, mengingat dulu, ya. Hal-hal yang kira-kira menyenangkan. Nah, mungkin sewaktu kecil, atau mungkin waktu bermain sama ibu, atau mungkin waktu bermain dengan ayah misalnya seperti itu. Atau mungkin bermain dengan teman-teman di sekolah misalnya. Coba Devi ingat-ingat lagi. Nah. Iya, Bu, waktu masih sama ibu.
Ingat itu ya. Nah, sekarang apa yang Depi rasakan setelah mengingat itu? Senang. Senang ya? Bahagia ya? Iya. Lebih enak tidak Iya, badan? bahagia. Hmm. Iya, lebih enak, rasa lega gitu. Oh. Nah, sebetulnya seperti itu, Depi. Begitulah sebetulnya cara kerja tubuh kita. Kalau yang kita ingat yang baik dan yang menyenangkan, maka akan keluar hormon yang membuat badan kita tuh menjadi segar, rasa bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau kita tuh merasakan sedih, menyakitkan, nah itu yang keluar adalah hormon yang lain yang membuat kita tuh jadi murung, ingin menyendiri, badan jadi lesu. Nah, seperti itu. Jadi harus bagaimana nih? Memikirkan yang pengalaman yang bahagia, yang menyenangkan, agar bahagia, badan pun enak. Nah, iya, seperti itu. Betul sekali. Nah, kata lainnya, kalau kita Muslim itu adalah bersyukur. Ya, tahu tidak apa itu bersyukur? Berterima kasih kepada Allah karena sudah banyak memberi rezeki, kesehatan. Yakin tidak bahwa Allah sudah banyak memberi kebaikan sama Depi? Yakin, Bu. Yakin ya? Apa kira-kira? Contohnya punya ayah yang mau membiayai, ibu yang baik, terus sehat. Sehat ya. Nah, sekarang coba lihat badan Depi, lengkap tidak? Alhamdulillah lengkap, Bu. Lengkap ya, alhamdulillah lengkap. Nah, kan ada kan yang di luaran sana yang nggak punya tangan, atau mungkin ada yang lengkap tetapi jantungnya misalnya bocor, atau mungkin di dalam tubuhnya itu ada yang kurang sehat. Nah, seperti itu. Kalau Depi? Alhamdulillah lengkap, terus sehat. Lengkap dan sehat ya. Nah, jadi apa yang akan Depi lakukan untuk berubah nih? Bersyukur, melihat yang baik, terus yang dimiliki, yang diingat hal-hal yang menyenangkan. Nah, ya, bersyukur melihat yang baik, yang Depi miliki, juga yang mengingat hal-hal yang menyenangkan. Betul sekali. Seperti itu. Halo? Halo Mbak Depi? Halo Depi? Iya, Bu. Oh iya. Iya. Nah, tadi kan katanya bersyukur melihat yang baik yang saya miliki, yang diingat hal yang menyenangkan. Nah. Iya, Bu. Halo? Depi ingin tidak ayah berubah? Ingin, Bu. Ingin ya? Tapi tidak tahu caranya gimana. Tidak tahu cara mengubah ayah biar tidak marah-marah. Seperti itu ya. Nah, sebetulnya ada salah satu cara yang bisa merubah ayah, yaitu memohon pada orang yang menguasai kita, manusia. Nah, siapa kira-kira yang menguasai kita? Allah, Bu. Allah ya. Betul. Tahu tidak caranya bagaimana? Belum, Bu. Belum tahu caranya gimana. Nggak tahu ya caranya. Caranya adalah dengan berdoa. Depi mendoakan ayah, ibu, ya, terutama ayah lah ya.
seperti itu. Pernah tidak berdoa minta sama Allah supaya menjadikan ayah tuh lebih melihat kelebihan Depi? Ayah tidak mudah marah misalnya seperti itu. Tidak, Bu. Yang meminta seperti itu belum pernah. Jadi kalau mintanya seperti apa? Hanya doa biasa saja. Doa yang mana? Robbana. Iya, Robbana Atina. Oh, Hanya Robbana itu. Atina ya. Caranya ditambah tuh doanya ya. Memohon supaya Allah lebih membukakan hati ayah. Karena Allah yang maha segalanya. Iya, Bu. Bisa tidak Allah mengubah ayah Depi? Bisa, Bu. Kan Allah pencipta kita, pasti bisa mengubah apapun. Benar. Tapi juga sesuai dengan kehendaknya. Nah, artinya bahwa kita sebagai umatnya harus sabar menanti. Terserah Allah kapan akan mengabulkan keinginan kita. Nah, kapan Allah akan mempercepatnya. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau Depi berdoa tadi ya, kan doanya hanya Robbana ya. Nah, seperti itu. Kalau Depi ingin supaya doanya cepat terkabul, nah, bisa juga dibantu dengan amalan-amalan perilaku kita. Nah, misalnya apa itu? Kan perilaku-perilaku kita yang baik lah tentunya. Yang harus kita lakukan supaya Allah cepat mengabulkan keinginan kita. Apa itu misalnya? Ya, kayak sholat, berbuat baik, terus setiap hari bersyukur. Bersyukur, betul sekali. Berbuat baik, bersyukur. Nah, kalau berbuat baik itu seperti apa? Berbuat baik pada orang tua. Kayak seperti kalau di rumah seperti bantu kakak, menyapu, mencuci piring, masak. Oh, seperti itu ya. Itu pekerjaan sehari-hari ya. Tapi juga tidak hanya pekerjaan yang dilihat seperti itu kan pekerjaan yang terlihat. Nah, sebetulnya bisa dibantu dengan hati kita yang tulus, ikhlas, dan sayang pada orang tua, menghormati orang tua. Nah, itu semua akan lebih mudah, lebih cepat diketahui oleh Allah, ya, karena semua Allah maha melihat segalanya. Nah, jadi apa yang ada di hati kita tuh Allah maha tahu. Nah, dan Allah suka sekali dengan orang yang mempunyai sifat tulus, ikhlas, dan sayang. Nah, nanti kalau kita disukai Allah, akibatnya itu seperti apa, Depi? Kayak doanya dikabulkan. Doanya cepat dikabulkan ya, betul. Nah, seperti itu sebetulnya ya. Supaya doanya cepat dikabulkan, tentu kita harus lebih banyak mensyukuri segalanya. Nah, seperti itu. Nah, baik Mbak Depi. Masih ada yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Tidak ya. Sudah merasa lebih nyaman atau gimana? Agak lebih nyaman, lega. Nyaman. Tapi suaranya masih sedih ini ya. Harus semangat ya. Semangat Mbak Depi. Depi. Ibu ini bisa nyebut Mbak karena di rumah pakai Mbak dengan anak ya. Nah, harus lebih semangat ya. Iya, Bu. Nah, sekarang gini. Iya. Depi kan sekarang sudah merasa lega, sudah agak merasa nyaman ya. Nah, sekarang bisa tidak Depi kira-kira membuat suatu tulisan atau apa yang misalnya Depi lebih mudah untuk mengingatnya. Kira-kira apa yang akan Depi lakukan supaya lebih mudah lah ya untuk berbuat. Nah, seperti itu. Apa tadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu?
Yang pertama tuh, Bu, bersyukur atas karunia Allah kepada kita. Ya. Terus mengingat hal-hal yang menyenangkan, terus agar bahagia. Nah, terus berdoa untuk ayah agar baik terhadap saya, tidak suka marah-marah lagi. Oh iya. Terus menghargai diri sendiri, bahwa saya juga punya kelebihan. Oh iya. Terus bicara pada diri sendiri untuk menyemangati diri bahwa aku bisa. Depi bisa, ya, harus bisa. Nah, betul sekali. Pertama adalah Depi harus bersyukur atas karunia Allah kepada kita, kepada Depi, ya. Lalu yang kedua, melihat atau mengingat hal-hal yang menyenangkan agar bahagia. Nah, itu. Lalu berdoa, ya. Depi berdoa untuk ayah, ya, agar ayah itu baik terhadap Depi, tidak suka marah-marah pada Depi. Nah. Jadi maksudnya berdoa agar ayah baik sama Depi itu, maksudnya ayah lebih banyak melihat dan mencari sisi baik, nah, ya, sisi baik dari Depi. Nah. Lalu yang tadi menghargai diri sendiri bahwa saya juga punya kelebihan, ya, seperti itu ya. Iya. Nah, ya. Jadi Depi harus lebih bisa menghargai, nah, bahwa Depi itu diberi kelebihan dengan indera yang lengkap. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir tadi apa Mbak Devi? Apa Devi? Bicara pada diri sendiri untuk menyemangati diri. Depi bisa. Iya, betul sekali. Bicara pada diri sendiri, menyemangati diri, nah, bahwa Depi itu pasti bisa. Depi itu bisa, yakin saja. Nah, sekarang kira-kira Depi tahu tidak mengapa Depi harus melakukan semua itu? Tahu tidak manfaatnya? Untuk menjadi diri yang lebih baik di masa depan. Betul. Tapi bukan hanya masa depan saja. Nah, saat sekarang juga harus bisa menjadi lebih baik, ya? Iya, Bu. Nah, jadi orang yang lebih baik itu Depi yang menjadi orang yang lebih baik adalah disiplin, semangat, nah, itu dibutuhkan, ya. Nah, seperti itu. Jadi disiplin, semangat dan disiplin. Nah, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi, Depi? Tidak, Bu. Saya rasa cukup. Cukup ya? Iya. Ayo semangat dong, semangat. Ayo, Depinya harus semangat. Insya Allah. Terus saja berdoa, ya. Jangan lupa untuk berdoa, ya. Iya. Nah, baik ya, karena Depi tadi bilang bahwa sudah cukup, Depi juga sudah paham apa-apa yang harus Depi lakukan. Mudah-mudahan apa yang Depi lakukan berhasil ya, dan membuat Depi menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih semangat, ya, ya. Nah, lebih bisa melihat hal-hal yang positif. Nah, Ibu rasa pertemuan kita sudah cukup ya? Iya, nanti kalau misalnya Depi mau cerita lagi, bisa sama Ibu lagi ya, Bu ya? Tentu saja bisa. Ibu siap untuk membantu Depi, kapan saja, ya. Makasih, Bu. Ya, Depi semangat ya. Baik ya. Iya, Bu. Ibu ucapkan terima kasih karena Depi sudah bersedia untuk curhat dengan Ibu, ya. Mudah-mudahan apa yang Depi inginkan terkabul ya. Nah, Ibu akhiri ya. Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Depi. Sama-sama, Bu.